Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yatiman dza maqarabah. Yang pertama, kita memberi seseorang ketika dia dalam kesusahan, yang tentu saja ini adalah perkara yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri-ciri orang-orang beriman, mereka senantiasa memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Senantiasa memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yatim. Apa yang ia sedekahkan? Ala hubbihi, bahkan tentang perkara-perkara yang ia sukai. Jadi orang beriman itu bersedekah tidak setengah-setengah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan kalau kita mengeluarkan harta benda kita, yang harta benda ini bukan yang kita cintai. Jadi ciri-ciri orang-orang beriman ketika dia bersedekah, dia mengeluarkan harta bendanya, memberikan kepada orang fakir, orang miskin, kepada saudaranya, pada hal-hal yang ia sukai. Kalau dia mungkin suka makanan-makanan yang mahal, maka dia sedekahkan makanan-makanan mahal tersebut. Kemudian jemaah sekalian, di ayat selanjutnya, yatiman dza maqarabah. Perkara selanjutnya yang hendaknya lah kita mengeluarkan sedekah dan bantuan kita, yatiman dza maqarabah, seorang anak yatim dari kalangan keluarga-keluarga kerabat kita. Yang pertama, anak yatim. Kalau kita memiliki keluarga-keluarga yatim, mungkin ada keponakan atau ada sepupu kita, maka sebaiknya kita bantu dia, kita tanggung kehidupan dia kalau kita mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dengan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, saya akan bersama mereka di dalam surga. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Maka kalau ada keluarga-keluarga kita yang mungkin butuh pertolongan anak yatim, maka hendaknya kita bantu, bahkan kita tanggung kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian dza maqarabah, Allah mempertegas di dalam ayat ini bahwa hendaknya kita memberikan sedekah-sedekah kita terlebih dahulu kepada keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Karena ada orang yang kuat bersedekah, yang kuat melakukan kebaikan di luar rumahnya, namun ternyata sangat kikir ketika berada di dalam rumahnya. Ada orang yang sangat gencar berdakwah, mengajak manusia sampai keluar kota, namun ternyata di dalam rumahnya sendiri anak-anaknya tidak tahu membaca Al-Quran, istrinya tidak tahu membaca Al-Quran, orang tuanya tidak tahu membaca Al-Quran. Makanya perintah untuk berdakwah, perintah pertama setelah turun ayat surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ini ayat kedua yang turun di dalam sejarah Islam. Kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Maka objek kita untuk kita beri makan, untuk kita berikan kebaikan itu kepada keluarga-keluarga kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa berbuat baik kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Jangan sampai keluarga kita
Orang-orang terdekat kita ini membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak memberikan pertolongan. Makanya Allah mempertegas di ayat ini, yatiman dza maqraba, anak yatim dari kalangan keluarga-keluarga kita. Bahkan di dalam sedekah, di dalam zakat, itu diprioritaskan orang-orang miskin, orang-orang yatim itu dari kalangan keluarga-keluarga kita. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin, dan seterusnya. Kata ulama kita, hendaknyalah kita mengeluarkan sedekah kita, bantuan-bantuan kita terlebih dahulu kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Keluarga-keluarga terdekat kita. Nabi SAW yang paling pertama masuk ke dalam Islam itu siapa? Ada yang tahu? Yang paling pertama masuk ke dalam Islam istrinya Khadijah binti Khuwailid. Istrinya. Karena kenapa? Setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi SAW pulang dalam keadaan gemetar. Kemudian Nabi SAW berkata kepada istrinya, zammiluni, selimutilah aku. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kejadian di Gua Hira. Kemudian istrinya sendiri ini masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama masuk ke dalam Islam itu bukan orang jauh dari Nabi SAW, tapi istrinya, kemudian budaknya Zaid bin Thabit, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib. Ini adalah keluarga awal-awal keislaman, awal-awal munculnya keislaman. Makanya kita jemaah sekalian, boleh saja kita bisa fokus untuk kita berdakwah, untuk kita memberikan kebaikan-kebaikan, bantuan kepada orang lain, kepada tetangga kita. Tapi janganlah pernah kita melupakan, dan target kita adalah bagaimana keluarga kita ini bisa dalam keadaan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memberi makan itu lebih didahulukan kepada keluarga-keluarga kita, memberi makan, memberi sedekah, apatah lagi ketika kita memberikan pemahaman-pemahaman Islam secara baik kepada keluarga kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Kalau seandainya perkara dunia saja kita lebih mendahulukan keluarga kita, maka tentu saja perkara akhirat adalah perkara yang lebih prioritas untuk kita berikan kepada keluarga kita. Ada keluarga kita yang mungkin belum sholat, maka kita dakwai, kita nasihati. Ada keluarga kita yang mungkin jarang membaca Al-Quran, kita nasihati. Walaupun sebenarnya sebagai manusia biasa, tugas kita hanya memberikan nasihat, hanya menyampaikan pesan-pesan kebaikan tersebut. Jangan sampai kita memaksa keluarga-keluarga kita